الحمد لله الذي أخرج نبيه وحبيبه محمدا صلى الله عليه من وسلم الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى لمدح حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Yang kita hormati para dewan pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Al-Bakri, ada Ustadz Rusandi, Ustadz Husni Mubarak, Ustadz Syahroni, dan para asatidz yang lain, Bapak Ibu wali santri, santri-santri sekalian, semoga kita semuanya mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Yang penting, semoga kita selalu dalam keadaan berbahagia. Amin. Walaupun mungkin di belakang masih di rumah mikir utang, yang penting di sini kan bahagia. Bahagia itu penting, kata Pak Ustaz Syaroni, penting sekali bahagia. Penting. Hidup ini memang kalau bisa kita merasa bahagia terus, kalau bisa. Yang namanya hidup pasti ada masalah, ada kesusahan, ada ujian, wajar. Itu tidak lain adalah untuk menggugurkan dosa kita, untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah Ta'ala. Akhlaknya orang mukmin adalah tolaqatul wajhi, wajah berseri-seri gembira. Terkadang susah itu nanti ada celah godaan setan yang menggiring kita ke sesuatu yang tidak baik. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan anugerah rahmat nikmatnya yang tak terhingga. Baik nikmat yang kita rasakan saat ini di dunia maupun nikmat yang hasilnya akan kita rasakan sampai di akhirat. Jadi Bapak Ibu, ada nikmat memang yang manfaatnya tidak hanya di dunia saja, tapi manfaat itu bisa kita rasakan di dunia juga sampai akhirat. Namun Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau pernah menerangkan kurang lebihnya bahwasanya hakikatnya syukur itu bukan kita memandang nikmatnya, bukan kita menilai nikmatnya dari Allah apa sih. Sehat ya, sehat, luang, rezeki, apa? Duit ya, rezeki. Nikmat itu memang nikmat. Namun syukur yang sempurna adalah kita memandang siapa sih yang memberi nikmat. Siapa yang memberi nikmat? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dulu Bapak Ibu pernah dalam fase istilahnya kasmaran mungkin, ya. Mungkin dengan ibunya zaman dulu saat kasmaran, ya. Kadang kan ada saling ngasih hadiah kan begitu kadang. Saat kasmaran lagi
bersatu hati ngasih hadiah. Walaupun mungkin hadiahnya ya nilai rupiah mungkin gelang 10 ribuan lah ya. Mungkin gelang 10 ribuan. Tetapi walaupun gelang harganya 10 ribu, siapa dulu yang ngasih kan gitu. Siapa dulu yang ngasih? Yang ngasih sang kekasih ya berharga disimpan. Bahkan sampai anak cucu masih disimpan. Pak Ustaz Sahroni umpama dapat piagam dari Pak Prabowo, Pak Presiden. Ya lumayan ya, lumayan berharga, seakan berharga walaupun cuma piagam. Tetapi yang ngasih siapa? Pak Prabowo. Ya. Begitu pula nikmat ini loh, kita dapat nikmat banyak dari Allah, macam-macam nikmatnya tidak terhitung. Siapa yang ngasih ini? Yang ngasih adalah Allah, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Sempurna, Maha Suci. Bayangannya kayak gimana itu? Berharganya ini loh, Masya Allah. Makanya ada ungkapan Abidun ni'am kathiruna, hamba nikmat itu banyak. Wa abidul mun'im qaliluna, sedangkan hamba dari zat yang memberi nikmat itu sedikit. Karena terkadang kita itu hanya mengagungkan nikmatnya, tapi lupa siapa yang memberi nikmat. Ini kita syukur dapat kumpul bersama dalam rangka silaturahmi, dalam rangka kita sama-sama rutinan temu wali santri plus kita sisipi ngaji. Alhamdulillah ini adalah taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya ini kita diterima oleh Allah taala. Amin. Salam ta'zim, semoga senantiasa berjubah kepada junjungan kita, kekasih kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turja syafa'atuh, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling indah, Nabi yang paling ganteng, paling sempurna lahiriahnya, jasadiahnya, rohaniahnya paling sempurna adalah Nabi Muhammad. Jadi alhamdulillah kita dijadikan umat beliau, semoga jadi umat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kebetulan ini judulnya plus Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj. Mungkin sering kita mendengar sejarah kejadian Isra Mi'raj. Namun ada beberapa hal yang perlu kita ingat kembali, kita ambil pelajaran ibrahnya, bahwa Isra Mi'raj adalah anugerah mukjizat untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah Ta'ala mengabadikan peristiwa itu di dalam Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah mukjizat Nabi yang langgeng tidak akan habis. Al-Quran adalah mukjizat Nabi yang akan terus ada, ya bahkan sampai ila yaumil qiyamah. Mukjizat itu kalau nabi-nabi dulu, nabinya meninggal, ya mukjizatnya hilang, sudah nggak ada lagi. Namun Quran, walaupun Nabi Muhammad sudah tiada di dunia, tapi mukjizatnya masih berlangsung, masih ada. Lalu apa sih hikmah yang kita ambil dari Isra Mi'raj? Yang pertama seperti ayat yang sudah dibacakan oleh anak-anak kita tadi, Subhanalladzi. Awalnya pakai Subhanalladzi. Subhana, Maha Suci Allah. Zat. Yang pertama disebutkan adalah siapa? Allah Ta'ala. Yang pertama disebutkan itu siapa yang memperjalankan Nabi dalam Isra Mi'raj.
Ini adalah pelajaran untuk kita. Setiap keadaan apapun hendaknya yang didahulukan adalah Allah Ta'ala. Setiap mau apa saja hendaknya yang kita dahulukan adalah Allah Ta'ala. Makanya ada syariat, kesunahan, setiap mau memulai sesuatu yang baik diawali bismillah. Ada riwayat lain alhamdulillah, biar barokah. Ya, ini ayat ini juga sudah mengajari seperti itu. Lah terus yang di Isra Mi'rajkan siapa? Nabi Muhammad. Yang mengisra Mi'rajkan adalah zat yang maha agung maha mulia. Yang di Isra Mi'rajkan juga makhluk yang paling mulia. Tidak ada orang nabi sekalipun yang menyamai kemuliaan Nabi Muhammad. Sedikit saya cerita agar kita tergambar sosok Nabi Muhammad. Ada riwayat begini, kurang lebihnya kalau tidak salah riwayatnya Jabir bin Samurah. Seorang sahabat namanya Jabir bin Samurah. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatil qiyamah. Aku memandang Rasulullah pada suatu malam yang terang benderang. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar. Di malam itu malam hari tapi terang benderang. Ya, malam purnama. Beliau mengatakan, sesekali aku memandang Nabi Muhammad, sesekali aku memandang rembulan. Fala huwa indi ahsanu minal qamar. Maka sungguh beliau bagiku lebih indah daripada rembulan. Seperti apa itu? Rembulan itu kan kalau malam purnama cerah kan indah sekali, terang benderang. Nabi Muhammad lebih indah lagi. Lam yakun lahu dhillun, dalam riwayat lain Nabi itu tidak punya bayang-bayang badan ya. Coba lihat makhluk semuanya ini di dunia itu kan ada bayang-bayangannya tuh. Siang hari entah pohon entah barang apa, ada matahari siang berdiri kan mesti ada bayangnya. Nabi Muhammad gak ada bayang-bayang sama sekali. Dalam ilmu apa? IPA itu seperti apa itu? Sampai nggak ada bayang. Lah terus gimana? Walam yakum fi syamsin, tidaklah beliau berdiri siang hari terang ada matahari illa ghalaba dhawuhu ala dhawi syams. Beliau berdiri itu cahaya beliau sampai mengalahkan cahaya matahari.